Halo, selamat datang di video kali ini. Perkenalkan, saya Bas akan memandu dan menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Mari kita belajar bersama-sama. Kali ini kita akan belajar tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia membuktikan bahwa para pendiri bangsa, para founding fathers, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok atau golongan. Wawasan kebangsaan berbicara tentang cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan, berbicara juga tentang persatuan dan kesatuan dalam upaya terselenggaranya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada akhirnya, Indonesia yang hari ini kita nikmati, Indonesia tempat kita bernaung, tidak pernah terlepas dari beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Sofia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat mendirikan organisasi bernama Budi Utomo. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Lalu, pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, diselenggarakan kerapatan besar pemuda yang akhirnya dikenal dengan Kongres Pemuda I. Dan dilanjutkan oleh Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Disinilah lahir yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Lalu, dalam situasi krisis pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan BPUPKI. Hingga pada akhirnya PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Baiklah, kita akan memasuki pelajaran 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Sebelum lahirnya Indonesia, masyarakat yang menempati kepulauan yang sekarang menjadi wilayah geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius, dengan pengertian bahwa mereka adalah masyarakat yang percaya kepada Tuhan, sesuatu yang memiliki kekuatan yang luar biasa mengatasi kekuatan alam dan manusia. Rasa kesatuan sebagai sebuah komunitas juga tercermin pada berbagai ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah di seluruh Nusantara yang mengandung pengertian tanah air sebagai ekspresi pengertian persatuan antara tanah dan air, kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, lautan, dan udara. Berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa Indonesia, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka pendiri negara kita yang terhimpun dalam BPUPKI, terutama dalam PPKI, memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini, dan dihayati kebenarannya oleh manusia Indonesia. Pancasila secara sistematik disampaikan pertama kali oleh Insinyur Soekarno di depan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Pancasila menjadi landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa, juga sebagai bintang pemandu ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional.
Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Di dalam negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya tetap satu. Satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan konsensus yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita akan melanjutkan kepada sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pertama, bendera negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama. Yang kedua adalah bahasa negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Yang terakhir adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Selanjutnya kita akan masuk pada materi bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Hari Bela Negara ditetapkan dengan keputusan Presiden RI nomor 28 tahun 2006 tentang Hari Bela Negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember. Bagian terakhir dari materi bela negara, kita akan membahas tentang nilai dasar bela negara. Terdapat 5 nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Kemampuan awal bela negara. Sebagai bagian penutup, saya akan menampilkan indikator-indikator dari nilai dasar bela negara. Di akhir video ini, segala kata-kata yang menyinggung, yang salah ucap, saya mohon maaf. Saya pun mencoba menuliskan sumber dari video dan musik yang sedang saya gunakan di video ini.
Akhir kata, terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai berjumpa lagi.